الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsirul Muyassar. Kita sudah sampai di surah Al-Fajr. Masih di juz 30. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi waktu fajar. Waw qasam, waw sumpah. Dan dia masuk huruf jar. Sama dengan yang sebelumnya. Baik. Banyak berulang. Karena itu dikasrah wal fajri. Demi waktu fajar. Kita baca tafsirnya, siapa yang bersumpah di sini? Aqsamallahu subhanahu biwaqtil fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu al-fajr. Dan al-fajr kalau antum pelajari dalam pembahasan fikih bab tentang azan, maka fajar antum akan dapati ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar yang bentuknya vertikal dari bawah ke atas. Kalau fajar shadiq horizontal, membentang dari timur dan barat seperti ini. Dan fajar kadzib duluan muncul. Ya, dia muncul kemudian hilang. Ya. Adapun fajar shadiq dia muncul garis putih membentang secara horizontal, dan ini nanti garis putih akan memutih sampai terbitnya matahari. Dan ini fajar yang diinginkan sini fajar shadiq. Waktu masuknya subuh. Awal kita menahan kalau kita puasa. Walayalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan walayalil 'ashril uwali min dzilhijjati wa ma syarafat bih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kemudian dengan malam-malam yang 10. Ditafsirkan dengan 10 malam pertama atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian menyebutkan bahwasanya walayalin 'ashr itu 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi yang banyak disebutkan ini ya. Banyak disebutkan adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hari yang paling utama dalam setahun. Kita sudah di akhir bulan Dzulqa'dah. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Jadi 10 pertama dari Dzulhijjah itu kata Nabi SAW tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya itu lebih Allah cintai daripada amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Itu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Maksudnya amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Bahkan lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali membawa apapun. Apa maksudnya? Mati syahid. Nah, itu baru lebih utama. Bisa dipahami? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan soleh diperbanyak di awal bulan Dzulhijjah. Ini penafsiran pertama ya. Disebutkan juga penafsiran yang lainnya itu 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi ini tidak ada pertentangan. Ustadz, ini walayanin ini malam disebutkan. Kadang malam diinginkan juga sih siang. Kadang malam diinginkan ya disebutkan malam tapi yang diinginkan juga sih siang. Baik. Wa atliqa 'alal ayyami layalin. Baik. Ini bahasa Arab. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil. Ya, bisa disebutkan wa bikulli syaf'in wa fardin. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Disebutkan dalam penafsirannya ini mencakup seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kullul khalq. Semua makhluk demi yang genap dan yang ganjil. Baik. Wal laili idza yasri. Ya, idza yasr. Yasr ya. Yasri. Dan demi malam jika dia berjalan. Karena yasri itu berjalan di waktu malam. Malam dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Ai wa bil laili idza yasri bi dhulamihi. Demi malam ketika dia berjalan dengan gelapnya. Taib. Jadi mulai dari maghrib terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam terus berjalan. Taib. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah pada hal tersebut itu terdapat qasam, terdapat sumpah untuk orang yang memiliki hijr, orang yang memiliki pikiran. Taib. Perhatikan di samping alaysa fil aqsamil madhkurati maqna'un lidhi aqlin. Tidakkah pada sumpah-sumpah yang disebutkan itu ada makna, sesuatu yang mencukupi bagi orang yang berakal? Saya disebutkan sebagai tafsir bahwasanya ini belum disebutkan al-muqsam alaih, apa yang disumpahi atau jawabul qasam. Disebutkan di sebagian tafsir bahwasanya al-muqsam alaih yang disumpahi adalah bahwasanya sungguh betul-betul kalian akan dibalas atas amal perbuatan kalian. Baik. Ya, bukan hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita kisah tentang umat-umat terdahulu. Umat-umat yang membangkang, yang tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Rasulnya. Perhatikan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada kaum Ad? Kaum Ad. Ini kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad. Perhatikan, alam tara ayyuhar rasuluh kaifa fa'ala rabbuka biqaumi Adin. Tidakkah kamu melihat wahai Rasul apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kaum Ad? Siapa itu kaum Ad? Iram. Ya, Iram. Itu kabilah Iram. Kabilah Iram. Ya, dia tidak bertanwin. Ya, majrur dengan fathah. Kabilah Iram dzatil imad, yang memiliki imad, tiang-tiang. Apa maksudnya? Idzatil quwwati wal abniyati al marfu'ati 'ala al a'midati. Ini kaum yang sangat kuat, memiliki kekuatan dan bangunan-bangunan tinggi. Abaniyah jamak dari bunyan.
al-marfu'ah yang ditinggikan di atas al-a'midah, di atas tiang-tiang. Taib. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah dibuat ya, semisalnya di negeri-negeri. Ay allati lam yukhlaq mithluha fil biladi fi 'idhamil ajsadi wa quwwatil ba's. Ini dikembalikan kepada apanya? Jasad-jasadnya. Yang tidak pernah dicipta semisalnya di negeri-negeri dari sisi 'idhamil ajsad, besarnya badannya mereka dan kekuatan mereka. Jadi dari sisi besar dan kuatnya ini kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bersama dengan itu coba ya, apa akhir dari cerita kaum 'Ad? Kebinasaan, kehancuran. Oleh karena itu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala itu pegang karena itu kaidah. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Bahkan bukan hanya di akhirat dia masuk neraka tapi di dunia sudah disiksa, diadab. Ya seperti Firaun ya. Dia disiksa dengan ditenggelamkan. Alam barzakh jangan tanya. Ya, neraka dipampangkan, diperhadapkan siang dan pagi dan sore, pagi dan sore. Kemudian di akhirat ada khiru ala fir'auna asyad al-adab. Mereka juga seperti itu. Jadi mereka di dunia sudah disiksa, diadab. Mereka diadab. Ya, ini kaum 'Ad. Mereka diadab. Kemudian selanjutnya wasamudah. Ya, wasamudah ini ataf kepada bi'adin. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bisamudah. Itu atafnya seperti itu. Ya. Dan tidakkah kamu melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada Samud? Ini kaumnya siapa ini? Nabi Saleh. Nabi Saleh. Tayyib. Mana sifatnya mereka? Alladzina jabus sakhra bil wad. Mana mereka itu memotong-motong batu yang ada di wadi, di lembah. Mereka potong buat rumah. Taib. Ini juga kaum yang ingkar, yang mengingkari nabi yang diutus kepada mereka. Taib. Ai wa kaifa fa'ala bisamudah. Coba lihat tafsir. Jadi atofnya ini ke bi'ad. Ya, bi'adin majrur, ini wa samuda juga majrur. Wa kaifa fa'ala ai fa'ala rabbuka, dan tidakkah engkau melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada Samud? Kaumnya siapa itu? Kaumnya Nabi Saleh. Qaumi salihin. Alladzina jabu ai alladzina qata'u. Yang jabu itu apa artinya? Qata'u, yang memotong-motong as-sakhrah, bebatuan, bil wadi, di lembah. Ya, untuk apa dipotong-potong, dipahat? Wattakhadhu minhu buyutan, dan mereka jadikan ya lembah tersebut, batu tersebut sebagai rumah. Jadi pahat gunungnya, lembahnya, lembah batunya, kemudian dijadikan rumah, mereka tinggal di situ. Ini sudah dua ya. Jadi tadi 'Ad, ini Samud. Ini semua kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa fir'auna. Atofnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fir'auna. Tidakkah kau melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada Fir'aun? Dzil autadi, yang memiliki watat. Ya, artinya watat ya, itu pasukan yang sangat banyak. Ai wa kaifa fa'ala bi fir'auna maliki Misr. Tidakkah kau melihat apa yang Rabbmu perbuat kepada Fir'aun, itu raja Mesir, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sahibil junudi, ai dzatil junud, ya apa badza afan dzatil autad situ. Ya dzil autad afan, dzil autadi ai sahibil junudi alladzina tsabbatu mulkahu wa qawwaw lahu amrah.
Itu yang memiliki, Firaun itu memiliki tentara-tentara yang mengokohkan kerajaannya dan menguatkan ya urusannya. Til autad. Yang mana sifat mereka ini semua alladzina taghaw fil bilad. Yang mereka itu sudah melampaui batas di negeri-negeri. Tafsirnya haula'il ladzina istabaddu wa zalamu fi biladillah. Ya mereka ini adalah orang-orang yang istabaddu, yang sewenang-wenang. Istabadda, yastabiddu, sewenang-wenang, ya. Taib, congkak. Wa zalamu, dan melakukan kezaliman fi biladillah, di negeri-negeri Allah, di bumi maksudnya. Kemudian fa'aktsaru fiha al-fasad, dan mereka banyak melakukan pada negeri-negeri tersebut di bumi al-fasad, kerusakan. Ai fa'aktsaru fiha bi dzulmihim al-fasada. Mereka banyak melakukan pada negeri-negeri tersebut karena kezaliman mereka, karena tughyan mereka, togo mereka itu banyak melakukan kerusakan. Baik. Kerusakan dengan melakukan dosa dan maksiat. Baik. Dan nanti ujung-ujungnya kerusakannya itu berbentuk his, sesuatu yang sudah bisa dilihat oleh pandangan mata. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Itu semua karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Itu dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Ya, bukan cuma sekedar masalah lingkungan yang dirusak, bukan. Ya, kerusakan yang hakiki itu dengan dosa dan maksiat. Perbuatan tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Itu pun Allah Subhanahu wa taala ingin membuat mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat. Itu baru sebagiannya. Sudah rusak daratan dan lautan. Dan semuanya itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teguran, ada kerusakan, kehancuran seperti itu. Ya. Jadi mereka banyak melakukan kerusakan, ya, karena kezaliman mereka. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Maka Allah pun menimpakan kepada mereka azab. Ya sobba, bahasanya sobba itu menuang, ya, menuang dari atas. Ya, namanya orang menuang ya dari atas lah. Tuang air, tuang teh, kopi, itu dari atas. Yang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Disiksa dari atas. Sawta itu cambuk asalnya, ya, cambuk. Ya, tongkat yang dipakai untuk menghalau ternak, menghalau hewan. Ya, saut. Cambuk. Ya, tongkat kecil untuk menghalau. Baik, perhatikan. Fasabba 'alaihim rabbuka 'adzaban syadidan. Apa artinya ayat tersebut? Itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ini semuanya, tiga-tiganya. Jadi 'Ad, Tsamud dan Fir'aun. Dan ini lengkap kisahnya dalam Al-Qur'an. Lengkap kisahnya dalam Al-Qur'an di berbagai macam, ya, dalam berbagai macam bentuknya. Ya, kisah-kisahnya. Di surah ini, surah ini, surah ini. Baik. Ini semuanya diberikan adab yang sangat pedih. Di dunia, alam barzah, apalagi di akhirat. Apa sebabnya? Karena penentakan mereka kepada Rasul mereka. Dan ingat, kita sudah lewat barusan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini perintah terbesar yang diperintahkan para rasul kepada mereka. Itu agar mereka bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Ya. Bisa dipahami? Baik. Mereka ingkari, tidak mau. Ya. Jadi Allah siksa mereka dengan adab yang sangat pedih. Ya. Siksa mereka dengan adab yang sangat pedih. Bahkan Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Ya. Saking sombongnya, congkaknya. Ya, luar biasa. Adab yang ditimpakan kepada Fir'aun.
La'natullah alaih. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu itu labil mirsad. Itu maha mengawasi, mengintai, mengawasi. Artinya, inna rabbaka ayyuhar rasulu labil mirsad liman ya'sihi wa yumhiluhu qalilan thumma ya'khudhuhu akhdha azizim muqtadir. Sungguhnya Rabbmu itu betul-betul mengawasi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maksudnya Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Ya. Bukan tidak tahu. Ya, ini melakukan kekafiran, kesyirikan, ini membangkang, congkak. Allah labil mirsad, betul-betul mengawasi. Betul-betul mengawasi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, menentang perintahnya. Wa yumhiluhu qalilan. Dan Allah kasih tangguh sedikit. Undur sedikit, kasih tangguh. Ya. Ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaidan. Kasih tangguh sedikit saja. Kalau mereka tidak bertobat, tsumma ya'khudhuhu akhdha azizim muqtadir. Kemudian Allah siksa mereka dengan siksaan. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha mampu. Siksaan yang sangat keras. Ya, akhdha azizim muqtadir. Siksaan Allah yang maha perkasa lagi maha mampu. Baik. Saya sebutkan kemarin di surah Al-Ghasyiyah ya, di bentuk ya, gambaran mereka, siksaan mereka, wujuhu yawma idzin khasyi'ah ma'amilatun nasibah tasla narun hamiyah, dan seterusnya. Ya. Jadi ini di dunia dapat, alam barzakh dapat, apalagi di akhirat. Ini 3, Ad, Samud, Fir'aun. Bisa antum lihat. Sambil mengaji, sambil murojaah, sambil menghafal, antum pasti akan dapati kisah-kisahnya mereka ini. Bagaimana akhir perjalanan mereka. Dan apa sebab mereka mendapatkan hal tersebut. Ya. Ini pelajaran untuk kita. Jadi kisah-kisah itu memang diceritakan untuk kita. Kisah nyata. Bukan fiksi. Nyata. Al-Quran itu la raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam. Nyata. Asli. Baik. Jadi kita harus mengambil ibrah pelajaran dalam kisah-kisah mereka. Ini sifat-sifat mereka. Ya, sifat umum mereka alladzina taghaw fil bilad faktharu fihal fasada. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Ini umum untuk mereka semua. Mereka dapat jatah semua karena Allah sudah ya menyebutkan fasabba alaihim semua. Mereka semua. Rabbuka sawta adab. Kemudian Allah ingatkan inna rabbaka labil mirsad. Allah tidak ada lalai dari apa yang mereka perbuat. Ya, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun amma ya'malun. Allah tidak lalai. Allah Maha mengawasi, melihat ya apa yang mereka perbuat, apalagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Baik. Maka adapun ya manusia jika Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya, Rabbnya menguji dirinya, fa akramahu, kemudian Allah memuliakan dirinya, memberikan nikmat kepada dirinya, dia pun berkata, Rabbku telah memuliakanku. Baik. Jadi ma di sini ma idza mabtalahu. Baik. Ini dikatakan ma ba'da idza zaidah. Katakan ma zaidah tambahan. Bukan ma nafiyah, bukan ma nafiyah. Baik. Tapi dalam Al-Qur'an tidak dikatakan zaidah. Jadi katakan maknanya penguat. Baik. Adapun manusia jika Allah Subhanahu wa taala ibtalahu. Apa artinya ibtalahu? Fa ammal insanu idza makhtabarahu rabbuhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb itu menguji dia dengan nikmat, Ya. Wa basata lahu rizqahu, dan Allah hamparkan untuknya rezeki, maksudnya mudahkan rezekinya. Wa ja'alahu fi atyabi 'aishin.
Allah jadikan dia dalam kehidupan yang terbaik. Ini apa dia bilang? Fayaqulu rabbi akraman. Fayadhunnu anna dzalika likaramatihi 'inda rabbih. Dia menyangka ya, dia dapat ini semua, dapat nikmat, dilapangkan rezekinya, ya kehidupannya Masya Allah. Ini dia kira ini merupakan kemuliaan dirinya di sisi Rabbnya. Sehingga dia berkata fayaqulu rabbi akraman. Akramani ada ya mutakallim yang dihapus. Dia takhfif akramani jadi akraman. Oleh karena itu nunnya dikasar menunjukkan bahwasanya ada ya yang dihapus, ada yang dibuang. Dan ini sangkaan tidak benar. Ya. Jadi jangan mengukur kemuliaan kita dengan dunia, kenikmatan, jangan. Nah, kita sudah hafal ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi rumahnya, yang paling cantik istrinya, yang paling banyak mobilnya, yang paling banyak uangnya, bukan. Bukan. Bisa dipahami? Baik. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dan adapun manusia jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sempitkan faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya, maka dia pun berkata, Rabbku telah menghinakan diriku. Nauzubillah. Bentuk suudzon yang sangat luar biasa jeleknya. Berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan musibah yang menimpa. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, sudah menegaskan melalui lisan Rasulnya SAW. Ya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan kasih ujian, kasih musibah. Ya, kasih musibah. Dan banyak kebaikan yang muncul di balik musibah. Ya, dengan musibah terbuka lahan ibadah sabar luas sekali. Ya. Ya, seperti disempitkan rezekinya. Inilah sumber buruk sangka Allah. Subhanallah. Tidak boleh kita berburuk sangka seperti itu. Bahkan musibah yang ada itu bisa menjadi lahan ibadah kebaikan untuk kita. Perhatikan tafsirnya, wa amma idza makhtabarahu fadayyaqa alaihi rizqah. Jadi faqaddara ay fadayyaqa. Ini banyak berulang nah. Ini qaddara. Jadi adapun dia ke Allah menguji dia. Allah dayyaqa, Allah sempitkan alaihi rizqah. Allah sempitkan rezekinya. Jadi faqaddara alaihi rizqahu artinya fadayyaqa. Allah sempitkan rezekinya. Maka fayadhunnu anna dzalika li hawanihi 'ala Allah. Ini dia kira, dia sangka ini karena hinanya dia di sisi Allah. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia pun mengatakan, Rabbku telah menghinakan diriku. Rabbku telah menghinakan diriku. Kalla. Sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Perhatikan. Kalla apa artinya kalla? Laisal amru kama yadhunnu hadzal insan. Perkara tersebut itu tidak seperti yang disangka oleh manusia tersebut. Ketika dia dapat nikmat, dia mengatakan, saya dimuliakan oleh Allah. Ketika dapat kesempitan rezeki, dia bilang, Allah telah menghinakan diriku. Tidak seperti itu. Perhatikan. Di sini disebutkan ukuran kemuliaan dan ukuran kehinaan. Bal akan tetapi al-ikramu bi ta'atillah. Kemuliaan di sisi Allah itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau diitlakkan seperti ini, ta'atillah, taat kepada Allah itu terbagi dua. Taat dalam perintah, taat dalam larangan. Diitlakkan seperti ini, ta'atillah itu dua. Taat dalam perintah dengan mengerjakannya, melaksanakannya, dan taat dalam larangan. Dengan apa? Meninggalkannya, menjauhi. Ya enggak? Ya. Paham ini? Ini kemuliaan. Kalau kita mau mulia di sisi Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
jadi orang bertakwa. Wal ihanatu bima'siyatih, dan kehinaan itu dengan bermaksiat. Ya janganlah berbangga orang-orang yang memiliki harta luar biasa, banyaknya, ya mewahnya. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga. Atau sebaliknya jangan sedih orang-orang yang disempitkan rezekinya, ditakdirkan ya menjadi orang miskin, fakir. Tapi ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rumusnya ya. Baik. Jadi al-ikramu bi taatillah wal ihanatu bi ma'siyatillah. Ya, jadi biar kita banyak uang, banyak harta, hebat kehidupan dunia tapi orang bermaksiat, maka hakikatnya kita hina di sisi Allah. Tapi sebaliknya walaupun kita bukan orang yang mampu, tidak punya apa-apa, tapi kita orang yang taat kepada Allah, maka hakikatnya kita orang yang mulia. Orang mulia. Bal la tukrimunal yatim. Baik. Wa antum la tukrimunal yatimah. Ya. Dan kalian adalah orang yang tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Siapa itu anak yatim? Alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun. Itu seorang anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, belum balik. Ya, meninggal bapaknya dalam keadaan belum balik. Ya, dia tidak muliakan, ya. Saya perhatikan, wala tuhsinuna muamalatahu. Dia tidak memperbaiki muamalah interaksinya kepada anak yatim tersebut. Ya, karena anak yatim itu memiliki hak. Ya, bahkan hartanya itu tidak boleh kita makan dengan cara yang batil. Ya. Boleh dimakan misalnya yang kelola harta anak yatim tersebut juga orang miskin, orang tidak mampu. Ya, dia bisa makan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nanti ketika sudah balik dia serahkan harta tersebut kepada anak yatimnya. Baik. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mendorong, memotivasi untuk memberi makan kepada orang miskin. Masya Allah ya, perhatian Islam kepada orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah. Tadi anak yatim sudah, ini sekarang orang-orang miskin. Apa artinya? Wala yahutsu ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian itu tidak mendorong, memotivasi sebagian yang lainnya. Untuk apa? Ala it'amil muhtajil ladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Itu untuk memberi makan kepada orang miskin. Siapa orang miskin? Al-muhtaji alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Itu orang yang sangat membutuhkan, yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi dirinya dan menutupi hajatnya. Ini definisi orang miskin. Ya, ini definisi orang miskin. Jadi walaupun mungkin dia punya rumah, dia punya kendaraan, tapi hakikat kehidupannya dia tidak bisa tutupi seluruh kebutuhannya. Ya, tidak bisa dia tutupi seluruh kebutuhannya. Misalnya kebutuhan pokoknya itu mungkin dalam sebulan, ya, karena mungkin dia punya banyak anak, ya, ada istri, anak, ya, banyak tanggungan, mungkin sekitar 5 juta per bulan. Dia penghasilannya mungkin cuma sampai 3 juta. 3,5 juta. Itu masih dikatakan miskin. Walaupun orang lihat banyak gajinya, tapi kebutuhan pokoknya itu sampai 5 juta. Itu pokok, bukan pulsa, bukan data ya. Ya, ini kalau data dipikir wah bahaya. Ya, tidak ada habisnya. Untuk YouTube ya habis uangnya. Wisatanya beli lagi. Bukan itu yang dimaksud. Kebutuhan pokoknya. Jadi tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dirinya. Ini miskin. Kalau fakir lebih parah lagi. Setengahnya tidak sampai. Ya. Jadi dia punya penghasilan, dia punya sesuatu tapi tidak sampai setengah dari total kebutuhannya. Kebutuhan pokok. Ini lebih parah. Jadi fakir itu lebih di bawah kondisinya. Ya, dibanding miskin. Tapi sama-sama fakir miskin itu tidak bisa mencukupi. La yamliku ma yakfi. Dia tidak punya apa yang bisa mencukupi dirinya. Wa yasuddu hajatahu. Dia tidak punya apa yang bisa menutupi kebutuhan. Ini namanya miskin. Jadi ini sifat
yang tercela. Tidak saling mendorong, memotivasi untuk memberi makan kepada orang miskin. Bahkan apa? Lawannya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Yang ada malah kalian memakan at-turath dengan aklan lamma. Ya, dengan makan yang sangat, ya, dengan makan yang sangat. Taib. Taib. Perhatikan, wa ta'kuluna huquqal akharina fil miras. Perhatikan apa maksudnya wa ta'kuluna turatha? Ya, kalian makan huquqal akharin fil miras. Ini at-turath. Kalian makan hak-haknya orang lain dalam warisan. Ya. Aklan syadidan, dengan makan yang sangat, ya, hebat. Ya, padahal bukan haknya. Bukan hak mereka. Karena ini huquqal akharin. Haknya orang-orang lain. Sampai di situ tidak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Ai wa tuhibbunal mala hubban mufritan. Mufritan. Dan cinta yang sangat berlebihan. Karena ini kalau gundul seperti ini bisa dua bacaannya. Bisa mufarrid, bisa mufrid. Kalau mufarrid itu menyepelekan. Ya, bergampangan. Kalau mufrid berlebihan di atas. Kalau mufarrid di bawahnya. Bisa dipahami? Dari dua kata. Farrata yufarritu, ini menyepelekan, menganggap enteng, bergampangan, dan afrata yufritu. Ini berlebihan. Kita umat Islam pertengahan antara ifrat dan tafrid. Ifrat berlebihan, tafrid menyepelekan. Nah, ini dari sini. Jadi cintanya itu hubban jamma. Tak lewat-lewat. Ya, cintanya kepada harta itu ya kelewatan, berlebihan. Taib, melampaui ya batas kewajaran. Taib. Jadi ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kalla ma hakada yanbaghi ayyakuna halukum. Tidak sepantasnya kondisi kalian seperti itu. Tidak pantas. Ya. Kalian tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin, malah kalian yang makan haknya orang lain dengan makan yang sangat, ya, dan kalian cinta harta dengan kecintaan yang berlebihan. Tidak seperti itu mestinya. Maha kada yang bagi ayakuna haluk. Tidak seperti itu mesti. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian Allah ingatkan kembali hari akhirat. Hari akhirat. Fa idza zulzilatil ardu wa kassara ba'daha ba'dha. Jika bumi itu sudah digoncang dan sebagiannya menghancurkan sebagian lainnya. Baku tumbuk. Ya, baku hantam satu sama lain. Namanya digoncang. Ya. Ya, jangankan bumi ini, dunia ini digoncang. Antum goncang saja satu baskom apa, saling hantam satu sama digoncang. Ya. Baku hantam satu sama lain. Ini dukkatil ardu dakkan dakka. Kalau antum lihat ini dakkan dakka, ini adalah maf'ul mutlak dengan goncangan yang sangat dakka. Jadi penguat. Jadi goncang dan goncangan yang sangat dahsyat sampai sebagiannya menghancurkan sebagian lainnya. Disitulah wajah rabbuka. Disitulah datang Rabbmu. Ya, ini datang yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala akan datang wal malaku saffan saffa. Dan juga para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Ustaz, bagaimana bisa bersaf-saf? Al malaku sini mufrad. Al malaku sini mufrad satu. Bagaimana bisa bersaf? Kita katakan rumusnya ini alif lam. Maknanya al istighraqiyah al jinsiyah, mencakup malaikat-malaikat yang banyak. Amin. Semua malaikat. Sama innal insana lafi khusrin. Insan satu. Tapi ada alif lam. Semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia mufrad.
Tapi ada alif lam, mencakup semua jin dan manusia. Di sini juga malaikatnya satu, mufrad, tapi maknanya umum. Ya, bisa soft. Oleh karena itu orang yang tidak paham ya sudah pusing nanti. Gimana ini? Dalam Al-Quran disebutkan mufrad satu, tunggal, tapi bisa bersoft. Karena belum paham. Baik, perhatikan, waja'a rabbuka. Allah datang untuk apa? Lifassil qada'i baina khalqih. Untuk memutuskan keputusan di antara makhluknya, di sidang, dihisab nanti pada hari kiamat. Kemudian dibalas. Baik, Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Dan juga wal malaku, perhatikan tafsir, coba lihat tafsir. Apa artinya al malaku? Al malaikatu. Ini tafsir. Jadi bukan malak mufrad, tapi al malaikatu. Sufufan. Baik. Dalam keadaan bersoft. Dan tidak kalah hebatnya lagi, bukan hanya itu, waji ayawma idim bi jahannam. Dan didatangkan pada hari tersebut neraka jahanam. Ini isyarat kepada riwayat yang disebutkan, riwayat yang sahih, bahwasanya neraka jahanam itu akan diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Sebelumnya neraka itu akan ditarik dengan 70.000 ya, tali kekang. Ya, dipegang oleh 70.000 orang malaikat. Ya. Baik. 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang itu 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi saya ulangi, neraka jahanam itu akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Ditarik dengan 70.000 tali kekang. 70.000 tali menarik. Satu tali itu ditarik oleh 70.000 orang malaikat. Besarnya itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Pada hari itu manusia akan tersadar, mengingat. Sudah lihat. Ya. Neraka jahanam sudah lihat apa yang dahulu diingatkan, disampaikan. Wa anna lahu dzikra, dan apalagi manfaatnya dia sadar ketika itu. Ya. Ada gunanya orang sadar ketika hari kiamat? Ada gunanya. Karena semua akan sadar. Semua akan sadar. Baik. Perhatikan. Waji'a fi dzalikal yaumil 'azim bi jahannam. Datangkan pada hari yang sangat dahsyat tersebut neraka jahanam. Yauma idzin yatta'idul kafir wa yatubu. Di hari itu orang kafir akan sadar dan bertobat. Wa kaifa yanfa'uhu al-itti'adhu wat taubah. Bagaimana bisa kesadaran tersebut dan taubat tersebut bisa bermanfaat kepada dirinya? Maksudnya tidak ada manfaat. Oleh karena itu mereka tertunduk. Wujuhu yawma idzin khasyah. Mereka sudah yakin betul binasa kita ini, hancur. Selesai kita ini. Pasti diazab. Tidak bisa lagi. Mereka sadar ya, dan pasti mereka sadar ya, mereka tidak akan bisa selamat. Karena di hari itu hari pembalasan. Bukan hari beramal. Beramal sekarang di dunia. Ini daru amal. Sekarang ini kita beramal. Ya, yakinlah yang yakin, kafirlah yang kafir. Nanti hari hisab, pembalasan. Ada lagi amalan. Jadi ketika pada kondisi seperti ini, tidak ada lagi. Anna lahu dzikra. Apalagi manfaatnya dia? Dia sadar ketika itu, dia ingat. Dia taubat, tidak ada lagi manfaat. Sedikit pun tidak ada. Kemudian dia berkata, menyesal. Ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya saya mempersiapkan untuk kehidupanku ini. Saya beramal soleh. Perhatikan sini kondisinya, wa qad farrata fiha fid dunya. Dan dahulu dia di dunia telah melakukan tafrid, farrata. Kita sudah sebutkan tadi. Kalau farrata apa? Menganggap enteng, sepele. Ya. Fihima fid dunya. Jadi itti'ad dan taubat itu mereka farrat, mereka mensepelekan. Tidak sadar, tidak mau taubat, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Wa fata awanuha, dan telah luput waktunya untuk itti'ad, untuk sadar dan taubat. Tidak ada lagi taubat. Ya, jangankan hari kiamat ya.
Matahari terbit dari sebelah barat saja sudah? Sudah? Tidak terima lagi taubat. Ya. Nyawa sudah sampai di tenggorokan, tidak terima lagi taubat. Selesai. Ya, karena itu syarat diterimanya taubat itu sebelum datang waktunya. Batas waktu maksimal diterima taubat. Ya, kalau sudah nyawa di tenggorokan, Firaun, antum kira ya, Firaun ketika ditenggelamkan sempat beriman. Diterima? Tidak. Paham? Ketika terbit matahari sebelah barat, orang sadar semua. Kiamat. Ya. Bermanfaat? Tidak. Tidak terima taubat. Apalagi sudah tegak hari kiamat seperti ini. Baik. Jadi dia bilang, yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya. Duhai seandainya saya melakukan di dunia ini minal a'mali, dari amalan-amalan saleh, ma yanfa'uni li hayati fil akhirah. Itu amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupanku di akhirat. Semua akan menyesal. Ya. Semua akan menyesal. Paham ini? Jadi mari kita sadar sebelum datang waktu seperti ini. Yang tidak ada lagi gunanya penyesalan. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu, kondisi-kondisi di hari akhirat, di hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang semisal dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, fa fi dzalikal yaumil 'asibi la yastati'u ahadun wa la yaqdiru ay yu'adziba mithla ta'dzibillahi man 'asah. Di hari yang sangat sulit tersebut tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyiksa sama dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Tidak ada. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mampu mengikat dengan ikatan yang sama dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wala yastati'u ahadun ayyuthiqa mithla wathaqillahi wala yablughu ahadun man balaghahu fi dzalik. Tidak ada yang mampu, seorang pun yang mampu untuk mengikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala bentuk siksaan, dan tidak ada seorang pun yang mampu di janjian tersebut. Nanti di akhirat itu akan nampak jelas. Ini siksaan luar biasa. Adab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Nah, ini sudah satu golongan. Ya, sudah. Golongan yang kedua, golongan yang selamat, orang-orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabb dalam keadaan radiyah, ridha dan diridhai. Ya, radiyah isim fa'il, mardiyah isim maf'ul. Baik. Ayya ayyatuhan nafsul mutmainnatu ila dzikrillahi wal imani bih. Wahai jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah dan beriman kepadanya. Wa bima a'addahu minan na'imi lil mu'minin. Dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan berupa kenikmatan untuk orang-orang beriman. Dia tenang dengan hal tersebut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Ya, dia tenang dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu, dengan keimanan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan berupa kenikmatan untuk orang-orang beriman. Tenang dia. Karena dia yakin betul nanti di akhirat Allah akan penuhi janjinya. Allah penuhi janjinya, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Tenang. Walaupun mungkin hidupnya ya luar biasa, banyak ujian, banyak cobaan, tapi dia tenang. Dia tenang. Karena kenapa? Dia yakin betul Allah Subhanahu wa taala ya la yukhlifullahu al-mi'ad. Ya, tidak akan menyelisih janjinya. Baik. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau. Ini khitabnya kepada nafs, dan nafs itu muannas. Coba lihat an-nafsu al-mutmainnah. Mana na'at, mana man'ut? Al-mutmainnah na'at, man'utnya nafs. Naatnya muannas. Berarti an-nafs muannas. Oleh karena itu khitabnya anti. Muannas ya. Itu kalau panggil
perempuan satu orang? Anti. Coba lihat itu akhwat kalau ngobrol anti, ukhti, anti dan pakai anti. Bisa paham ini? Bukan ente ya, anti. Karena muannas. Ini Allah khitab irji'i. Kembalilah kamu. Anti siapa ini? An-nafs al-mutmain. Kembalilah kamu kepada Rabbmu. Irji'i ila rabbika. Kembalilah kepada Rabbmu radiyatan dalam keadaan ridha. Isim fa'il. Ini hal ya. Hal. Kondisi keadaan dia ketika kembali kepada Rabbnya. Radiyatan dalam keadaan ridha. Ridha dengan apa? Bi ikramillahi laki. Ridha dengan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ya. Jadi di surah An-Nazi'at sudah disebutkan nyawanya atau jiwanya orang-orang beriman itu kalau dicabut itu seperti apa? Air yang dituang yang keluar dari mulut bejana. Dituang halus sekali. Luncur ya turun. Ya. Jadi kalau ruhnya orang-orang kafir cabut seperti kawat yang terkalut di kain kemudian cabut. Keras. Jadi kembali ya, radiyah dia ridha dengan pemuliaan Allah terhadap dirinya. Mardiyatan dan juga dalam keadaan diridhoi. Apa artinya? Wallahu subhanahu qad radiya anki. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap dirimu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha dengan apa yang mereka dapatkan dari balasan pahala, ridha puas. Wa mardiyah ya. Dan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi dalam ayat-ayat ini kita sudah dapat beberapa sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ya meridhai hambanya. Dari kata marodiyah sini. Ya, bisa dipahami? Kemudian juga wajah rabbuka, ada sifat al-maji. Allah datang. Nanti pada hari kiamat. Dan ini sifat kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala yang khitab langsung ini. Fadkhuli fi adadi ibadillahi salihin. Masuklah kamu dalam ya golongan kumpulan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Di mana tempatnya orang-orang yang saleh? Di mana tempatnya? Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli ma'hum jannati, dan masuklah engkau bersama mereka ke dalam surgaku. Baik. Ini hendaknya jadi dorongan kepada kita, motivasi untuk beramal dengan amalan soleh. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang pertama yang berucap yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini mereka menyesal. Dia menyesal kenapa dahulu tidak beramal dengan amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk dirinya di kehidupan akhirat. Mereka menyesal pada saat tidak ada lagi gunanya penyesalan. Dari sini sering kita ingatkan, ini dunia daru amal. Ini dunia ini tempat beramal. Mau sadar sekarang. Ya, mau sadar sekarang. Ya, karena kalau sadarnya nanti tidak ada manfaat. Sadarnya sekarang. Beramal sekarang. Kok nanti sadarnya ya nanti baru mau beramal, tidak ada lagi. Akhirat daru jaza wa hisab. Akhirat itu tempat pembalasan, hisab. Tidak ada lagi amalan. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan beramal. Beramal. Bahkan kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil tanafisun. Siapa yang sampai habis? Seakan-akan kayak orang berlomba sampai habis nafasnya. Wa fi dzalika falyatanafasil tanafisun. Ya, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba, bersegera. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Kita hidup di dunia sebentar, sedikit kita hidup. Ya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashyatan aw duha, sedikit sekali. Kita kalau nanti sudah di akhirat, kita lihat ini di dunia ini sebentar sekali. Ya, cukuplah kisah Ashabul Kahfi ya, dan kisah orang yang diwafatkan 100 tahun, kasih tidur 100 tahun, pas dia bangun apa?
Kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tinggal ini kayaknya cuman 1 hari atau sebagian hari. Padahal dikasih tidur mi'ata am, 100 tahun. Sama ya ashabul kahfi. Ya, salasa mi'atin sinina wazadu 309 tahun pas bangun. Ya, Epiko Beliano dulu. Belian di kota. 309 tahun kasih tidur. Ini kayak barusan. Ya, kita ini sekarang sudah tua 20-30 tahun. Ini kayak kemarin, baru kemarin kita kecil sudah punya anak 3. Dan terus itu sedikit. Jadi sabar. Sabarkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu dan terus minta surga. Dan minta surga jangan tanggung-tanggung. Minta apa? Surga apa? Jannatul Firdaus. Fas'alil Firdaus al-a'la. Minta surga yang paling tinggi. Ya, minta surga yang paling tinggi. Bisa berdampingan bersama Nabi SAW di dalam surganya. Baik. Ini cukup. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.